Yang lebih keliru itu satu-satunya jalan rezeki itu adalah pekerjaan. Sebenarnya bapak-bapakku, ibu-ibuku, banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Contoh qadarullah, kita sibuk mencari uang sampai kita korbankan kesehatan sehingga uang kita cari untuk membayar kesehatan. Sama saja jadi. Ada seorang bapak, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat, nikmat kesehatan, nikmat hidayah. Pada hari ini kita bertemu dengan syiar Ramadan, Da'i Kebangsaan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat harkat dan derajat umat dari lembah kehinaan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan di bawah naungan panji-panji Islam yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Khusus pada pertemuan kali ini, kita beri judul pertemuan kita yaitu meyakini rezeki Allah. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, dunia ini adalah titipan. Dunia itu sementara. Kita dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu konsepnya. Dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun menunggu kita hidup dikasih permainan oleh Allah. Sama dengan anak kecil dikasih permainan, ada mobil-mobilan, rumah-rumahan, semuanya kasih main. Ketika mainan itu diambil, anak kecil ini menangis. Kadang meraung-raung, meronta-ronta karena mainannya rusak. Seperti itu juga dengan manusia. Ketika dia dikasih mainan seperti ada suami, ada anak, ada rumah, ada mobil. Ketika mainan ini mulai diambil oleh Allah satu-satu, kita mulai mengeluh kepada Allah. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ketahuilah, kita sering gelisah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun kita tidak pernah sibuk dengan apa yang belum ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimanapun Bapak mengejar rezeki itu mau ke ujung langit, kalau sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya seonggok, ya seonggok, tidak bisa berubah jadi dua onggok. Terus pertanyaannya, untuk apa kita bekerja? Kita bekerja mencari pahala, ikhtiar namanya. Nah, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, di dalam surat Hud ayat 6 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di permukaan bumi ini, seluruhnya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya seluruh orang yang makhluk yang hidup termasuk hewan melata pun sudah dijamin rezeki oleh Allah. Apa yang hewan melata? Tidak punya kaki, tidak punya tangan seperti cacing. Itu sudah dijamin oleh Allah, bapak-bapakku, saudara-saudaraku. Dalam surah Al-Isra ayat 70 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Sungguh seluruh anak Adam itu dimuliakan oleh Allah, dibawa di barat dan di laut
dan diberikan rezeki yang baik dan dimuliakan seluruhnya dari semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah dengan sebetul-betul sesempurna-sempurna mulia. Nah, hewan melata saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita, kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita masih sibuk sikut kanan, sikut kiri, kejar sana, kejar sini. Malahan kita mengorbankan kesehatan kita mengejar uang. Uang yang kita dapat, apa yang terjadi? Dikorbankan untuk membeli kesehatan karena kita mulai sakit. Kita ragu dengan masa akan datang. Sehingga masa sekarang ini kita lupa. Akhirnya kita meninggal. Kita tidak mencicipi masa sekarang walaupun masa yang akan datang. Di dalam surah Hud ini jelas, bapak-bapakku, saudara-saudara, Allah sudah menjamin rezeki semua makhluk hidup. Tak ada lagi yang tak dijamin. Hewan melata pun dijamin oleh Allah. Namun surga dan neraka belum dijamin oleh Allah, namun tidak kita kejar. Inilah fungsi kita hidup. Alhamdulillah kita bisa sampai di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan seluruh amal ibadah kita, bulan yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Malah beruntung kita hidup. Ini belum dijamin, tidak pernah kita kejar. Salah satunya kenapa kita tidak kejar, harusnya di bulan suci Ramadan ini kita tanamkan dalam diri kita, kita tanamkan 15 menit sebelum azan kita sudah berada di masjid. Kita tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Menangis kita kalau 1 rakaat saja tertinggal kita sholat di masjid di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita meyakini ini adalah Ramadan terakhir, tidak ada lagi Ramadan setelah ini. Itulah yang membuat para sahabat menangis ketika sudah masuk minggu kedua bulan suci Ramadan, karena dia menganggap ini adalah Ramadan terakhir. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ada guru kita mengatakan, tidak usahlah masuk pegawai. Bab itu gaji pegawai ko lah baonggo-onggoan, atau jangan masuklah perusahaan swasta karena take home pay-nya jaleh. Nah, ketika kita baca surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3, dikatakan di situ, wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwal hasbuh. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di akhir surat Tolak ayat kedua ini dan di awal surat Tolak ayat ketiga ini, jelas yang menarik di situ bukan masalah pegawainya atau pekerja di perusahaan swasta, tidak. Yang keliru itu kita menganggap satu-satunya rezeki adalah gaji. Yang lebih keliru itu satu-satunya jalan rezeki itu adalah pekerjaan. Sebenarnya bapak-bapakku, ibu-ibuku, banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Contoh qadarullah. Seseorang mau naik pesawat, ternyata kebetulan tiket pesawatnya itu tempat duduknya itu double. Akhirnya pramugari bilang, Pak, jangan marah dulu, Pak, sabar, karena akan saya carikan bangku. Ternyata bangku tak ada lagi, tinggal eksekutif. Ketika bangku eksekutif, akhirnya dia duduk. Kesabarannya dia beruntung dapat duduk bangku di eksekutif. Yang membuat bingung si Fulan ini apa? Dia bingung, di sebelahnya ada seorang bapak dari aksesoris badannya mungkin tidak ada yang tidak ada dalam hidupnya. Semuanya ada, saking kayanya itu bapak. Tapi yang menariknya ketika makanan diberikan pramugari, bapak ini nolak. Seluruh makanan itu padahal gratis ditolaknya. Yang diambil cuma air putih yang berat berapa mili itu. Dan itu diminumnya cuma sedikit, tidak sampai 1/4. Bertanyalah Pak Fulan ini, Pak, kenapa Bapak tidak mau makan apa yang diberikan pramugari? Padahal makanan itu kan gratis, fasilitas pesawat ini. Apa jawab Bapak itu? Dulu saya kuat makan tapi uang tak ada. Sekarang uang saya banyak tapi tak bisa makan. Kenapa? Ketika saya makan banyak, kata dokter, jangan kolesterol Pak, jangan kolesterol Pak tinggi. Ketika saya makan manis, Pak, hati-hati diabetes, kata dokter saya. Ketika saya makan asin, apa kata dokter? Hati-hati Pak, hipertensi. Akhirnya tak ada yang bisa makan. Inilah para pemirsa, bapak-bapakku, ibu-ibuku,
kaum muslimin muslimat, gaji besar tapi rezekinya kecil. Bapak-bapakku, ibu-ibuku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya ingat ada tetangga saya seorang dokter juga. Apa kata bapak ini? Ustadz, ada seorang keluarga kita, qadarullah gajinya banyak, dia bisa membangun membali oto ampe, rumah betingke, ame mangkile, nyubueknya rumah lantai ampe. Ketika dia selesai membangun rumah lantai 4 ini, selesai dia membangun, tataunya qadarullah dia hipertensi. Sejak rumah itu dibangun sampai dia meninggal belum mencicipi bagaimana lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Inilah bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang dikatakan rezeki itu kadang-kadang gajinya banyak namun rezeki itu kecil. Atau sebaliknya, ada orang gaji sedikit tapi rezekinya banyak. Artinya para pemirsa, kaum muslimin muslimat, rezeki itu bukan apa yang bisa beli, berapa uangnya. Tidak. Rezeki itu apa yang bisa kita nikmati pada hari ini. Nah, ada seorang pengusaha rumah makan. Gajinya banyak, ratusan juta per harinya. Tapi karena mengalami penyakit, akhirnya susah tidur. Saking susah tidurnya, apapun ditiduri susah. Sampai mencari spring bed yang paling mahal pun tidak bisa. Akhirnya apa? Yang lucunya, bapak ini bisa tidur, kalau di Minang ada lapik pandan namanya. Di lapik pandan itu lah Pak tidur. Karena itulah yang membuat nyaman antara punggung sampai pinggangnya. Nah, bapak-bapak, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ketika bapak ini diundang mengasih suatu bimbingan teknis di Jakarta, apa yang terjadi, bapak ini diundang oleh kementerian yang hebat, diletakkan di hotel yang paling tinggi. Namun ketika dia masuk hotel itu lengkap semuanya. Pas di hotel itu dia bawa ajudan, dia buka kopernya, dikeluarkan lapik pandan tadi dan dia tidur di lapik pandan. Inilah yang dikatakan gaji banyak, rezeki kecil. Bapak-bapakku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau makan, mungkin apapun rumah makan, makanan yang paling mahal mungkin kita bisa beli. Tapi mau yang namanya makan enak itu, nikmat makanan tidak bisa kita beli. Harga makanan mungkin kita bisa beli. Mau ada yang terkenal, chief yang terkenal itu kadang harga makanannya sampai dengan harganya sama dengan DP Honda kita. Apa yang terjadi bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika makan mungkin kita bisa membeli makan yang mahal itu, tapi nikmat makanan siapa yang kasih? Allah. Bapak-bapakku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika ada di kampung sebelah sana, di suatu daerah, suaminya itu mencangkul di sawah. Apa yang terjadi? Istrinya datang membawa makanan dipanggul dan ada sambalnya dipeluk itu. Masak nasi, uak taruang goreng patai. Itulah yang dikatakan simak kaji buat mano ingat badan marasai. Yang dibawa oleh istrinya itu adalah uak taruang goreng patai tambah sambal lado sete. Dibawa ketika ke tempat suaminya mencangkul di sawah. Ketika suaminya mencangkul, itu pun dia buat teh agak 1 gelas, tapi teh itu kurang gulanya. Dimakan oleh suaminya sampai saking enaknya suaminya makan, disuapi oleh istrinya, tak sadar suaminya itu. Sampai ketika dia minum teh langsung bilang, siapa yang bisa membeli nikmat makan? Mungkin makanan bisa kita beli semahal-mahalnya, tapi nikmat makan siapa yang bisa membeli? Inilah yang dikatakan gaji sedikit tapi rezeki banyak. Nah, yang menarik bapak-bapak, saudara-saudaraku, mungkin bapak bisa tidur di hotel yang paling mewah. Hotel yang paling mewah sekarang kan di Abu Dhabi. Mungkin para artis banyak datang ke Abu Dhabi berlomba-lomba untuk tidur di Abu Dhabi itu karena prestise.
Tapi nikmat tidur siapa yang bisa kasih? Kalau yang bisa kasih ya Allah, bapak-bapakku, saudara-saudara. Nah, contoh ada di dekat jalan raya kita ini, menarik sekali pagi-pagi ketika kita pergi ke kantor, kita nampak tuh seorang bapak dengan anaknya itu tidur beralaskan kardus, Pak. Itu selimutnya itu koran. Tak bangun pun susah membangunkannya. Sampai Pak polisi membangunkannya. Bangun. Nikmat tidur, Pak. Kita sudah minum obat tidur, tidak tidur-tidur juga. Inilah yang dikatakan rezeki kadang sedikit, tapi gaji banyak. Atau sebaliknya, gaji kita banyak, tapi rezeki sedikit. Nah, bapak-bapakku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, mari kita renungkan bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, namun sorga dan neraka belum diatur oleh Allah. Mari kita kejar sorga dan neraka. Jangan terlalu bangga, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, dengan harta yang kita miliki. Boleh bapak bangga bisa mencari harta pagi, siang, malam, sampai linu-linu badan bapak mencari harta itu. Tapi kadang-kadang linu itu harus kita bayar dengan, harus kita beli dengan uang yang kita cari. Kita sibuk mencari uang sampai kita korbankan kesehatan, sehingga uang kita cari untuk membayar kesehatan. Sama saja jadi. Ada seorang bapak, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang orang. Seorang bapak ini mempunyai rumah mewah, juga mobil mewah, emas mengkilat, uang berlipat. Qadarullah, bapak ini sore menjelang asar itu meninggal, dipanggil oleh Allah. Artinya untuk selama-lamanya dia meninggalkan dunia ini. Karena hari sudah sore, anaknya berbisik. Apa kata anaknya? Ustaz, karena hari sudah sore menjelang malam, mungkin bapak tidak bisa kita kuburkan hari ini karena berebut malam. Besok saja kita kuburkan, namun bapak kita inapkan di rumah ini dulu. Coba bapak pikir, para pemirsa pikir, Pak kaum muslimin muslimat, inap itu rumah sendiri atau numpang? Padahal itu rumah dibangun oleh bapak ini mulai dari keramik pertama sampai keramik terakhir, dari semen pertama sampai semen terakhir, bapak ini yang bangun. Tapi hak qadarullah, bapak ini meninggal, langsung anaknya mengatakan bapak tidak bisa dikubur hari ini, besok dikubur, bapak diinapkan malam ini. Sudah menumpang bapak. Artinya jangan terlalu bangga dengan harta yang kita cari. Karena harta itu kalau kita sudah meninggal, punyanya ahli waris. Kalau tidak dikasih ke ahli waris, artinya memakan harta anak yatim kita. Bapak, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, mari kita terus tingkatkan ibadah kita untuk menggapai surga. Mudah-mudahan pada kesempatan tahun ini yang kita dikasih nyawa oleh Allah untuk bisa mencicipi Ramadan, kita mendapatkan pahala yang berlipat. Seluruh amal soleh kita dicatat oleh Allah, dan seluruh amal ibadah kita terus menjadi amal soleh. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan terus langsung disambut doa kita oleh Allah, sehingga orang tua yang telah meninggal, orang yang mendahulu kita, alam kuburnya dilapangkan, yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi luas. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan seluruh amal ibadah kita menjadi amal soleh dan diganjar dengan pahala yang berlipat. Hanya itu yang bisa disampaikan. Kau ada tersinggung dan nak naik, kalian tuan dan nak turun, dan kita minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ila liqa' qiyamil qadim insyaallah. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.